Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Muhammad Abdillah, kelas 10 IPA 1 dari SMA 13. Saya di sini akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Oke. Pertama itu, nitrogen ini adalah sebagian besar atmosfer. Nah, bagian nitrogen ini di atmosfer itu adalah kurang lebih 78%. Nah, gas nitrogen ini hanya dapat mengikat pada bakteri. Nah, bakterinya itu yang bernama Rhizobium. Karena Rhizobium ini hanya terdapat di dalam akar, maka si nitrogen ini kalau mau masuk ke Rhizobium itu gak bisa lewat daun maupun batang. Jadi dia harus lewat akar. Nah, di akar ini dia masuk tuh si nitrogennya masuk ke akar, lalu ada bakteri Rhizobium yang mengolah gas nitrogen menjadi amonia atau NH3. Nah, pas udah jadi amonia ini atau NH3, oh ya, prosesnya nitrogen menjadi amonia itu dinamakan amonifikasi. Nah, kalau udah jadi amonia ini, dia itu harus dirubah menjadi nitrit. Nah, di sini nggak ada nitrit, langsung ke nitrit. Harusnya ada nitrit dulu. Amonia itu dirubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosococcus. Karena menjadi nitrit, kalau masih menjadi nitrit, si nitrogen ini nggak bisa diolah oleh si tumbuhan. Karena tumbuhan itu harus memperoleh proteinnya dari nitrat. Maka dari itu, nitritnya itu dirubah menjadi nitrat oleh nitrobakter. Nah, kalau udah jadi nitrat ini, atmosfer itu gak cuman dari tanah doang atau Rhizobium. Atmosfer ini, si nitrogen ini bisa menjadi nitrat karena adanya sambaran petir. Dan nitrogen ini disambar oleh petir, atmosfernya disambar oleh petir, lalu dia berubah sendiri menjadi nitrat. Nah, kalau udah gabungan nitrat dari petir sama nitrat dari si amonianya, si nitritnya ini yang tadi di sini, itu dia si nitratnya ini diserap oleh akar, lalu diolah di dalam tumbuhannya ini. Si nitratnya ini menjadi protein bagi si tumbuhan. Nah, si tumbuhannya ini dimakan oleh hewan herbivora. Hewan herbivora itu kan membutuhkan protein dari si tumbuhan. Nah, udah dimakan, dia itu mengeluarkan kotoran atau feses. Kotoran binatang herbivora ini sama dedaunan yang udah mati. Nah, ini berdua tuh diurain lagi sama bakteri pengurai. Diurain lagi, jadilah amonia lagi. Kalau udah jadi amonia lagi, pasti berubah sama kayak yang pertama tadi. Dari amonia menjadi nitrit, lalu nitrat. Amonia menjadi nitrit itu sama Nitrosococcus lagi. Terus dari Nitrosococcus ke nitratnya itu oleh nitrobakter. Nah, kalau udah kayak gitu, sebagian ada yang diserap lagi sama tumbuhan, dan sebagiannya lagi ada yang langsung bisa sebagiannya lagi itu langsung pergi ke bakteri denitrifikasi. Nah, yang sebagiannya lagi itu yang diolah sama bakteri denitrifikasi itu nitrogen yang siap-siap pergi lagi ke atas atmosfer dan menjadi nitrogen yang berada di atmosfer atau kembali ke semula. Dan itu proses itu terjadi terus menerus sampai nggak tahu sampai kapan. Ya udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.